Sahabat ya, saya kemarin jalan-jalan melalui kebun jati ya. Nah, di kebun jati saya menemukan ya daun jati. Jadi kalau orang dulu itu daun jati banyak dimanfaatkan untuk membungkus tempe ya. Jadi untuk bikin tempe, juga untuk keperluan lain seperti bikin tape ketan itu juga ada pakai daun jati ini, karena daun jati itu udah agak kering ya. Aslinya memang gede banget ya. Ini gede banget satunya, jadi bisa dipotong-potong jadi banyak, dan itu eh, tidak merusak tanaman kalau diambil dari pohon jati, karena pohonnya besar. Tapi beda sama daun apa sih namanya? Daun pisang itu, daun pisang daunnya sedikit ya. Jadi kalau diambil beberapa hari aja sudah habis untuk produksi tape atau produksi tempe. Memang ada juga yang dibungkus pakai daun daun pisang, tapi ya ini tergantung dari daerahnya ya. Kalau saya ini kan di Purwakarta, sebenarnya kalau hutan jati banyak di sini, dan daunnya itu pada jatuh ya, tidak dimanfaatkan, jadi kering jatuh. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau yang sudah agak tua, bisa diambil. Kalau didiamkan sebentar ya, ini nggak nyampe, kemarin itu nggak nyampe 2 jam udah layu ya. Ini ya, ada dua macam nih, yang daunnya yang agak muda ya. Yang agak muda juga, kalau yang muda malah lebih cepat lagi. Ini yang, kalau ini yang agak tua ya, ini agak tua. Nah, ini ya masih muda lah ya, masih muda ya, lemes ya, lemes. Nah, ini saya akan membuat ini nih dari daun jati ini. Jadi selain untuk bisa digunakan untuk pembungkus seperti tadi, untuk bungkus tape ketan, untuk bungkus tempe ya, membuat tempe produksi, itu bisa juga untuk bahan pewarna ya. Nah, ini saya akan mempraktekkan membuat bahan pewarna dari daun jati ya. Jadi kalau pewarna alami ya, jadi bukan pewarna tekstil. Jadi nantinya bisa dimanfaatkan untuk makanan. Jadi jangan pakai pewarna tekstil, itu kan berbahaya ya. Jadi pewarna tekstil itu warna merah biasanya terbentuk dari campuran logam ya. Reaksi antara logam dengan bahan lain sehingga warnanya berubah menjadi warna merah. Nah, itu berbahaya untuk makanan, dan biasanya digunakan untuk industri tekstil atau untuk membuat cat, itu kan tidak masalah. Tapi kalau untuk makanan itu berbahaya. Makanya untuk makanan itu harus dibuat dari bahan-bahan yang alami seperti daun-daunan ya. Jadi ada yang makanan warna hijau itu juga dari daun yang warna hijau, dibuat pewarnanya dari warna apa, dari daun yang kalau dimasukkan dalam air kemudian dimasak jadi warnanya hijau. Kalau yang merah ya, ini saya contoh untuk yang warna merah ini dari daun jati ya. Ini saya potong-potong dulu nih. Nah, ini saya potong-potong dulu nih, saya buang bagian tangkalnya yang nggak kepake. Kemudian ini yang bagian daunnya ya. Daunnya ini kita potong kecil-kecil aja. Tapi jangan terlalu kecil ya, supaya nanti disaringnya gampang. Kalau terlalu kecil, terlalu lembut, nanti disaringnya susah. Ini sih contoh saja. Jadi hasilnya bisa digunakan untuk makanan dan mungkin juga minuman ya. Dan untuk keperluan yang lain kita segini saja ya. Untuk contoh saja, nanti kita bisa saring airnya ya. Nah, setelah begini sudah dipotong-potong seperti ini, sekarang tinggal direbus. Nah, saya pakai kompor yang kecil saja seperti ini ya. Jadi biar tidak mengganggu di dapur. Kalau di dapur dipakai. Nah, ini kita
buka dulu. Nah, ini kompor yang praktis ya. Kompor yang praktis bisa dibawa kemana-mana untuk keperluannya mudah. Bisa dibawa untuk camping juga ya. Nah, bisa dibeli ini di bagian produk. Di bagian produk bisa dicek harganya berapa. Nah, kita biarkan sampai mendidih ya. Biarkan sampai mendidih. Nanti kelihatan warnanya berubah atau tidak. Nah, mudah-mudahan itu gasnya cukup karena gasnya tinggal sedikit ya. Nah, ini udah agak memerah warnanya ya. Baru sebentar. Belum mendidih. Jadi semakin lama warnanya harusnya berubah menjadi warna merah ya. Masih belum ada panasnya nih. Belum anget ya. Belum ada anget-angetnya. Jadi dia dari air dingin sudah warnanya agak merah. Nah, kelihatan ya warnanya agak memerah. Nah, kita biarkan dulu agak, ini belum mendidih ya, belum mendidih kondisinya nih. Agak lama dikit, nanti kalau sudah mulai mendidih biasanya warnanya akan semakin tua ya. Nah, kita lihat nih perubahannya. Sudah terlihat ya. Nah, kelihatan di bagian bawahnya sudah memerah ya. Nah, ini sudah mulai menguap ya, panas. Nah, ini warnanya semakin tua, coklat seperti ini ya. Ini kalau dipanasin terus nih warnanya jadi nggak merah lagi, nanti malah jadi coklat ya. Kalau semakin dididihkan lama sekali itu nanti warnanya jadi coklat. Nah, coklat tua. Nanti kita coba ini apa, kita campurkan. Kalau kita campurkan sama air putih itu warnanya jadi seperti apa, nanti kita coba. Ini saya biarkan dulu nih sampai mendidih ya, agak lama dikit, nanti baru kita tes ke air gitu ya. Sekarang kita tes ke air yang putih ya. Ini air putih kita campurkan ini dari air daun jati ini, seperti gimana anunya, merahnya itu gimana, merah sekali atau merah yang seperti apa. Kita lihat ini merahnya kayaknya merah agak coklat ini ya, merah bata gitu ya. Jadi bukan merah darah, bukan ya, ini merah kayak merah teh ini malah ya, mirip sama teh. Ini daunnya juga aromanya khas ya, aroma daun jati.